yang berdasarkan kebutuhan belajar, minat dan profil belajar. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan membagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok yang pertama itu nanti akan membuat video tata cara sholat. Kemudian kelompok yang kedua penjelasan audio dari Bapak Guru. Dan kelompok yang ketiga itu simulasi, yaitu praktik sholat bersama. Jadi silahkan membentuk 3 kelompok, kemudian silahkan berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi tentang masing-masing kelompok, nanti silahkan untuk mempersaksikan hasil diskusi masing-masing. Nah, mulai dari sekarang silahkan untuk berdiskusi di tiap. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi silakan untuk kelompok 1 untuk menampilkan atau hasil video yang telah dibuat tentang 308. Baik, sangat bagus sekali ya hasil videonya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ini menampilkan atau penjelasan audio dari guru. Ya, baik, kita sudah mendengarkan ya, hasilnya juga cukup bagus. Kemudian yang ketiga ini simulasi atau praktik sholat bersama. Silakan. Nah, setelah kita saksikan dan bersama, jadi kelompok kita ini sudah sesuai dengan apa hasil diskusinya tentang waktu sholatnya. Selanjutnya Bapak juga akan menjelaskan tentang syarat sah dan rukun sholat. Jadi yang pertama ya, syarat sah sholat itu yang pertama harus suci ya. Harus suci baik badan, tempat dan pakaian. Jadi ketika kita sholat itu tempat sholat kita pas itu tidak ya, pakaian kita juga harusnya suci. Boleh kita pakaian sudah dipakai lalu ganti, terutama pakaian yang kita pakai saat outdoor kan melaksanakan sholat kan bau dan berkeringat, pasti akan tidak suci. Ya, badan kita cara mensucikannya bagaimana? Jadi kita sebelum sholat harus melakukan wudhu. Jadi salah sahnya sholat itu yang pertama suci dari besar, suci besar itu kita suci. Kemudian untuk sholat apa saja coba ya, sekalian ikuti. Untuk sholat itu salah satunya yang pertama niat. Jadi niat itu dalam ibadah merupakan yang paling utama. Sekhusus apapun ibadah kita, kalau niat kita tidak benar, kita udah sholat tapi niat kita nggak benar, bisa menimbulkan tidak sahnya ibadah. Kemudian setelah kita mempelajari syarat sah sholat dan rukun sah sholat,
mendapatkan penilaian. Jadi penilaian ini aspek yang dinilai, aspek yang dinilai. Jadi kognitif itu tes pemahaman bisa diferensiasi sifat. Kemudian afektif adalah sikap selama pembelajaran dan kedisiplinan. Jadi ketika kalian sholat itu sungguh-sungguh atau main, sikap kalian kemudian psikomotorik. Jadi praktek sholat psikomotorik itu praktek sholatnya gerakannya sudah betul lah, seperti salah dan baca, gerakan dan baca itu. Dan instrumen, jadi instrumen ini bisa diberikan dengan bentuk observasi praktik dan refleksi. Itu paham ya, itu penugasan yang diambil. Ini nanti dikerjakan di rumah, dan selanjutnya kita akan melakukan refleksi dan pembelajaran. Jadi yang pertama, siswa menuliskan pengalaman belajar hari ini. Apa yang kalian dapat dalam pembelajaran tentang sholat khususnya, dari diskusi, yang materi, pada sholat, dan tentang aspek nilai apa ambil, dan yang selanjutnya refleksi dan ini siswa menuliskan pengalaman belajar hari ini, dimulai dari pertama apa yang dipelajari, nanti kalian tulis apa yang dipelajari, kemudian apa yang masih sulit, jadi dari penjelasan materi yang telah dipelajari, kira-kira materi apa atau yang berkaitan dengan apa sih kalian rasa sulit atau kalian belum tahu. Dan yang ketiga, apa yang paling menarik dari pembelajaran kita. Dan silakan sekarang kalian buka. Setelah itu tadi rangkaian pembelajaran yang kita lalui pada hari ini, tibalah kita pada sesi terakhir atau penutup. Jadi akan berkesimpulan pada